A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dan kemenangan Allah sudah datang atau telah datang, wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu menyaksikan manusia masuk pada aturan Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mensucikanlah dengan puji Rabbmu dan mintalah ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia penerima tobat. Nah, di sini perhatikan dengan baik. Gitu. Jadi jangan coba-coba terus-terusan kalian melalaikan. Mereka sudah diam, kita tidak kalah oleh ocehan mereka, tidak menyamai mereka. Berarti menang, ini pertolongan dari Allah. Atau di sini pertolongan dan kemenangan dari Allah telah datang. Kita menghadapi orang-orang itu, orang-orang yang iri dan dengki, yang hasut, kita tidak terbawa oleh mereka. Itu kan suatu pertolongan. Kan keinginan orang-orang yang iri dan dengki itu menginginkan kita ini hancur, kan? Berantakan antara anak sama bapak. Keinginannya, niat dan tujuannya, dan sudah direncanakan oleh mereka. Tapi kita telah datang pertolongan dari Allah. Kita tidak terpengaruh oleh mereka, tidak menyamai mereka. Itu. Maka kalian menyaksikan mereka itu berbondong-bondong, kan? Atau mereka masuk pada aturan Allah secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena sudah mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah. Coba kalian. Apakah kalian seperti ini? Enggak. Maka sucikanlah dengan puji Rabbmu dan mintalah ampun. Sesungguhnya dia itu penerima taubat. Nah ini, yang harus kita laksanakan adalah ini. Kita setelah datang pertolongan dari Allah, kita berusaha berbondong-bondong masuk kepada program atau peraturan Allah secara dengan berbondong-bondong. Menurang kamu berburu-burulah berbondong-bondong. Jangan coba-coba melalaikan, karena itu kan akan cepat terkena oleh aturan-aturan atau ocehan-ocehan mereka. Karena mereka itu menunggu kita lalai, kan? Kalau kita lalai, kita akan terkena oleh mereka, hasudan mereka, itu, embusan mereka yang selalu iri dan dengki. Seperti contoh barusan, kan? Lalai kalian. Padahal sudah datang dari Allah pertolongan untuk kita bisa melanjutkan usaha dengan lancar. Tapi karena kaliannya lalai,
Nah ini akhirnya gimana? Nah, dengan kelalaian kita yang diharapkan itu Sabtu dan Minggu, tapi hasilnya gimana? Gitu. Jadi usahakan jangan selalu melalaikan kita. Ini kebutuhan kita, ini keinginan kita. Apalagi kalau kita melalaikan keinginan Allah, talabul ilmu. Ini kan keinginan kita juga kan akhirnya kan sulit. Apalagi kalau kita selalu meninggalkan perintah Allah. Dalam rangka melaksanakan keinginan sendiri. Yang sia-sia, yang tidak disilahkan oleh Allah. Ini keinginan kita yang disilahkan oleh Allah. Silahkan kalian. Seperti keinginan kita, ya. Wa may yuridil hayatid dunya nutibiha. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia maka berusaha. Itu disilahkan. Tapi kenapa kalian melalaikan, akhirnya gimana? Tapi keinginan kalian yang tidak disilahkan oleh Allah, kalian wah. Jadi jangan kelewatan di waktu-waktu. Kita hanya sebatas olahraga, ya udah olahraga. Ini apa ketentuan jangan terlawat. Pan benar kan, cek apa jam sarapan kudu geus aya. Daratan jam salapan. Dan di sini yang disebutkan bersyukurlah kepada kami dan kepada orang tuamu, itu orang tuamu wakili Allah. Membawa amanah dari Allah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh. Menyampaikan aturan-aturan Allah itu sebagai orang tua. Untuk setiap ucapannya walaupun seburuk apapun, sejelek apapun, tak jangan sampai kamu menolak. Dan gak ada orang tua yang membenci kalian, akan mendolimi kalian, akan menggeburkan kalian. Gak ada orang. Walaupun bahasanya gimana, perilakunya kepada kalian gimana, tapi tetap. Itu karena kasih sayang. Itu diperintah oleh Allah untuk menjadikan generasi yang tangguh. Gak akan mungkin tangguh kalau anak cuma diusapan. Paling dijebrot, gak kuat. Ini mah langsung aja. Ini sudah kita teralami supaya nggak sulit kita untuk bisa mentafakurinya terlalu jauh gitu kan. Supaya kalian bisa taat patuh kepada waktu atau kepada perintah Allah, perintah orang tuamu. Perintah Allahnya gitu kan. Jadi, maka berusahalah semaksimal mungkin. Orang tua juga menyuruh waktunya itu. Jadi harus tahu waktu, tahu batasnya, itu takwa. Apalagi udah dikasih tahu. Walaupun nggak dikasih tahu karena keinginan kalian. Kalian harus tahu waktu. Gimana di waktu ini dan keadaan ini kita lagi apa. Apalagi kalau lagi serba kurang, walaupun kita cukup, tetap kita harus tepat waktu. Itu di dalam pengabdian kepada Allah, pengabdian untuk menyelamatkan diri, untuk melancarkan di dalam kehidupan ini harus tepat waktu. Tahu waktu, tahu batas. Takwa dia. Yang akan diturunkan berkah dari langit itu adalah yang takwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardi. Ingat kan ini? Dan jikalau sekiranya kalian beriman dan bertakwa,
yakin percaya kepada Allah dan tahu waktu, tahu batas, taat dan patuh. Pasti yang turun dari langit walaupun hujan kelihatannya tapi jadi berkah. Tapi kalau nggak hujan karena kaliannya nggak takwa, nggak ada berkah. Itu harus diingatkan oleh kalian sendiri. Tugas-tugas kalian yang mana yang lebih dipentingkan, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan hanya kita mengolahragakan jasmani, tapi rohani kalian juga harus diolahragakan. Tempuhlah ilmu untuk kita mendapatkan kehidupan dunia. Usahakan kita harus khusyuk, belajar dengan baik. Kita jangan nunggu can pugu heula. Pelajari yang pugu nu can pugu Pak. Tunggu nu can pugu. Jika yang selain mengolahragakan anak jasmani, kita ingatkan ini waktu kita untuk bisa mengolahragakan rohani. Menempuh ilmu untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Dan kita untuk bisa mendapatkan kehidupan di akhir nanti, hidup kekal. Jangan kalian sombong, rakus dengan kebodohan. Merasa sudah hebat, merasa sudah pintar, sampai-sampai tidak mau menerima aturan dari Allah. Masya Allah. Itu kelihatan situasi akhirnya gimana. Orang yang tidak mau menerima aturan dari Allah, boro-boro belum ada yang sudah ada juga hancur. Ya masih sulit kok. Masih nggak mau menerima yang diperintahkan oleh Allah. Padahal itu janji Allah gitu. Dan jikalau sekiranya kalian beriman dan bertakwa, masa masih kena belum mengerti? Di waktunya ini batasnya gimana kita ini harusnya. Untuk mengejar kehidupan dunia dan akhir nanti. Kita harus gimana kan? Harus tahu waktu, tahu batas, taat dan patuh. Kan di situ sampai ke khusyuk, tekun. Khusyuklah belajar kalian. Jangan sampai kecil hati kalian, yang dibaca itu adalah kebesaran milik Allah. Kenapa kalian kecil hati? Allah sudah menyediakan alat-alatnya dan sudah menyiapkan para petugasnya, ahli-ahlinya. Kalian masa kecil hati. Dibaca tiap hari, ya mutakabir. Tapi kamu mengeluh, tidak khusyuk. Kalau khusyuk hadir itu membantu kita. Karena mereka akan membantu kita kepada orang yang tekun, taat, patuh pada Allah. Mereka akan melancarkan perjalanan kalian, pekerjaan kalian. Dalam rangka menempuh ilmu, tolabul ilmu, mereka akan membantunya. Buktinya Abah sendiri ini bisa kan? Jadi jangan mengeluh. Kalau memang kalian ingin mendapat pertolongan dari Allah, itulah pertolongan dari Allah itu melalui para petugasnya. Agisna yang maha penolong. Pak. Itu kan gitu? Dia akan menolong kita kalau kitanya taat patuh pada Allah. Akan patuh dia pada kita. Menolong kita, membantu kita.
Kitanya taat, tekun, husu kita terlalu terus ingat waktu, takwa teakan. Ini, jadi berbondong-bondong masuk kepada aturan Allah itu gitu. Dan mintalah ampun kalian dengan kelalaian kalian, dengan kesarakan kalian, kerakusan kalian, kesombongan kalian. Apalagi kalian belum punya apa-apa, belum mendapatkan yang kalian inginkan. Kalau kalian rakus, sombong dan serakah, boro-boro belum kita mendapatkan yang sudah mendapatkan, akhirnya gimana? Loh itu kan situasi udah kelihatan, kalian yang merasakan, kalian yang mengalami dengan kedoliman mereka. Masa kalian mau didolimi lagi oleh kalian sendiri? Itu. Kalian malah akan terus ditambah didolimi. Udah didolimi oleh mereka, ini didolimi lagi oleh sendiri. Harusnya kita ini ingat, didolimi oleh mereka segitu sakitnya, apalagi didolimi dengan diri sendiri. Kita nggak mau menempuh ilmu itu mendolimi diri sendiri. Menantang api neraka akan menggebruskan kemiskinan ke neraka, akan kesengsaraan. Kalau kalian nggak mau menempuh ini, itu menggebruskan sendiri. Apalagi dikasih tahu atau tidak, tetap kalian tidak mau melaksanakannya, Masya Allah. Itu berbondong-bondonglah kalian masuk kepada aturan Allah. Taat patuh pada Allah. Takwa, tahu waktu, tahu batas, tekun dan khusyuk. Jangan menyepelekan kalian. Jadi harus terus orang teh tawakal, menurut ya tawakalun terus. Sesulit apapun, susah apapun, kita jangan melalaikan waktu. Walaupun anak cek paribasana santai, tapi tak terus maju. Ini malah banyak berhentinya. Dan banyak diamnya daripada melaksanakannya. Masya Allah. Kapan kalian mendapatkan pengampunan dari Allah? Kalau kita terus-menerus seperti itu, kita harus benar-benar taat patuh pada Allah. Jadi kalau kita memohon ampun akan Allah mengampuni kita. Kalau kitanya benar-benar terus berusaha, ya tawakalun tawakal, nguruya. Ingatkan dirinya supaya kita mendapat pengampunan dari Allah. Dari semua kesalahan-kesalahan kita, robahlah kalian, perbaiki ini kesalahan-kesalahan, jangan sampai kita terus. Jangan kayak mereka kagok gelok kepalanya dan terus mati. Jangan kayak mereka, kata Allah. Pan itu jangan seperti mereka. Mereka itu punya niatnya wah kagok gelok kepalanya dan gitu kan bahasanya. Bulat aing. Yakin. Mana di mana yakinnya kalian? Mereka udah puas bisa mendolimi kalian. Coba kalian malah mendolimi diri sendiri di Masya Allah. Kan gak enak didolimi teh. Kenapa kalian mendolimi diri sendiri? Masih miskin, masih belum punya apa-apa, tapi lalai dalam rangka berusaha. Lalai kalian dalam rangka nempuh ilmu, Masya Allah. Berbondong-bondong itu kan rika. Pahula-hula berbondong-bondong. Lainnya centul cicing atau ulin. Berjalan dia berbondong-bondong untuk masuk. Berusaha kita harus takwa, tahu waktu, tahu batas.
Karena jaminan dari Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, kita itu untuk orang yang takwa kan. Hei, untuk orang yang takwa pan lil muttaqina tuh. An hudal lil muttaqina. Hudan jadi hidayah lil muttaqina bagi orang-orang yang takwa. Tahu waktu, tahu batas, taat, patuh dan khusyuk. Kalau kita lalai dapat enggak, boro-boro hidayah, enggak akan dapat. Paling dikeluarkan kan, gitu. Hah, bener gitu. Coba, logika kan seperti kalian menjadi hamba pabrik. Kalian melalaikan waktu. Boro-boro dapat hadiah, paling dikeluarkan buru kemana-mana. Gitu kan, logika. Kan kalau gitu ngabdi itu menjadi hamba pegawai. Kalian harus jadi pegawai kami. Itu mewakili kami mengurus semua alam, khususnya alam yang ada dalam diri kalian. Alam perasaan, alam pikiran, alam penglihatan, alam pendengaran, alam pembicaraan. Semuanya harus memakai Rahman Rahim. Bukan memakai kedoliman, kedengkian, kebencian. Memakai Rahman Rahim. Berjamaah itu. Semuanya ahli-ahli kalian. Satu hanya Rahman Rahim. Usahakan, bukan diam terus seperti itu. Katanya ingin sukses, katanya ingin maju. Boro-boro maju, jalan juga belum. Berjalanlah dulu. Harus kita tahu waktu, tahu batas, taat, patuh ya. Kenapa kalah sama mereka? Mereka pagi kini sudah belenyung. Udah pergi. Ini kalau pergi senang-senang. Dikasih waktu. Jangan lewat jam 9 udah di sini. Mono. Sudah di sini bukannya kita dzikir memohon ampun pada Allah, molor. Waduh, hebat. Ingat gitu teh. Diusahakan ini teh dipakai terus orang teh merancang di sini. Menurang buat rencana walatan sana sibaka minad dunya. Dan jangan lupa buat rencana di dalam kehidupan dunia ini. Kita ingin bisa sukses dengan cara ini. Berkarya kita atau mengaryakan. Disusun oleh kita, direncanakan oleh kita, diperbaiki oleh kita. Jadi dalam pikiran, dalam rasa kita tuh berusaha terus semaksimal mungkin di masa-masanya. Sambil kita tolabul ilmu dan berusaha kita untuk bisa melaksanakan itu ilmu. Kan pergunakanlah ilmu dan akal yang sempurna kata Allah. Ini yang digunakan apa? Coba. Dalam rasamu, dalam pikiran yang digunakan apa? Bukan mempergunakan ilmu dan akal yang sempurna. Coba. Di mana kalian akan mendapatkan berkah? Di mana kalian akan mendapatkan hidayah? Pekerjaan kalian hanya melalaikan, hanya mencela dan mengumpat atau menyepelekan, Masya Allah. Menyepelekan perintah Allah kan.
Katanya mau kita sukses. Kalau disilakan. Jadi barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia maka berusahalah, kata Allah. Dengan semaksimal mungkin kalian pergunakan ilmu dan akal kalian untuk kalian bisa mensukseskan diri kalian. Ini malahan. Masya Allah. Usahakan. Inilah yang disebutkan apabila pertolongan dan kemenangan Allah telah datang. Ini surat Anas kan? Surat apa ini? An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dan kemenangan Allah telah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu menyaksikan manusia masuk pada aturan Allah secara berbondong-bondong kan? Diusahakan ini. Kita udah ada pertolongan dari Allah. Di waktu mendapat kesulitan karena disia-siakan oleh mereka, dicaci dimaki oleh mereka, dibiarkan oleh mereka, disepelekan oleh mereka, kita bisa maju lagi. Ini pertolongan dari Allah. Harusnya kalian masuk kepada program robu atau aturan Allah. Diusahakan. Woi. Jadi kudu tepat waktu, Pak. Takwa tahu waktu, tahu batasnya tepat waktu. Jangan sampai melalaikan dalam mengabdi kepada Allah, melaksanakan yang diinginkan oleh Allah. Gitu. Arti itu kan? Ya udah segitu aja.